digalakan gerakan gempur rokok ilegal. Sebenarnya apa dan bagaimana rokok ilegal dan siapa yang dirugikan dengan adanya rokok ilegal? Dan hari ini saya akan membahasnya dengan Dirjen Bea Cukai tipe Madya Pak Bea. Tapi sebelumnya saya akan ngobrol dulu dengan para pedagang rokok yang memang sedang menjalankan bisnis rokok. Ikuti saya. Permisi Pak, Iya. Bapak di sini jual rokok ya? Iya, Bapak pernah tahu nggak yang namanya rokok ilegal itu Pak? nggak pernah tahu, Nggak tahu ya? nggak tahu. Yang Bapak tahu kalau rokok ini ada apanya Pak? Kenapa? Kalau Bapak sendiri tahu nggak sih cukai itu apa? Cukai itu, ya mungkin untuk apa? Biaya itu, biaya apa? Biaya produksi. Selamat pagi Pak. Ya. Saya mau masukkan. Mbak, saya mau menanyakan tentang cukai sama gerakan gempur ya, gempur rokok yang legal ya. Itu saya bisa bertemu dengan Bapak siapa? Baik Bu, perkenalkan Pak Indra, petugas yang berwenang. Ya, saya izin ke belakang. Ya, kasih ya. Ibu Ya, dengan? saya dengan Endira Ya. dari Indonesia TV. Baik, saya Pak Indra. Iya, saya mau menanyakan tentang cukai dan juga program gempur rokok ilegal. Ya, betul. Boleh nggak saya mendapatkan informasinya Pak? Boleh Mbak, kita di ruangan saya supaya enak ngobrolnya? Siap. Baik, siap. Ya. Baik, Pak Indra, sebenarnya di kedatangan saya ke sini tuh saya tuh penasaran sekali dengan program dari Dirjen Bea Cukai sendiri, yaitu gempur rokok ilegal ya. Kenapa sih Dirjen Bea Cukai membuat program tersebut? Baik Pak, karena rokok ilegal itu sangat merugikan negara. Dari rokok ilegal itu pasti tidak membayar cukai, di mana cukai itu merupakan salah satu komponen pendapatan negara. Terus cukai sendiri apa sih? Masyarakat umum mungkin ada yang nggak paham, termasuk saya ya. Cukai sendiri itu apa sih sebenarnya? Taunya cukai, tapi kita nggak paham cukai itu apa. Cukai Mbak, cukai itu sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan atau karakteristik sesuai dengan undang-undang kita. Di mana untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Untuk rokok ilegal tersendiri, rokok ilegal itu ciri-cirinya itu mempunyai, pertama, rokok itu polos, tidak berpita. Yang kedua itu menggunakan pita cukai bekas, lalu menggunakan pita cukai palsu, serta salah peruntukan atau salah personalisasi. Iya Pak Indra, untuk kontribusinya sendiri untuk negara itu seperti apa sih dari cukai itu sendiri? Baik Mbak, untuk kontribusi cukai sendiri, jadi kita manfaatkan sesuai dengan PMK 206, PMK 07 2020. Yang pertama untuk penegakan hukum itu sebesar 25%, untuk kesehatan masyarakat sebesar 50%, dan juga untuk kesehatan itu sendiri 25%. Terus untuk tindak lanjutnya dari pelanggaran ini sendiri apa sih? Oke. Rokok ilegal, Ya. pada saat kita temukan di pasaran, kita lakukan penindakan. Setelah penindakan, nanti bila unsurnya pidana terpenuhi, kita laksanakan penyidikan. Dalam penyidikan, setelah selesai semuanya, kita akan limpahkan ke kejaksaan sebagai penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Iya, Pak Indra, ada statement yang menyebutkan bahwa konsumen akhir sebagai penikmat barang kena cukai adalah pemikul beban cukai sebenarnya. Bisa dijelaskan nggak sih tentang ini? Jadi gini Mbak, pabrik itu sebagai pemikul tanggung jawab cukai, di mana konsumen akhir sebagai penikmat barang kena cukai adalah pemikul beban cukai sebenarnya. Jadi karena di dalam rokok itu ada pita cukai dan di situ dibebankan oleh konsumen itu sendiri. Jadi kayak ada tulisan nominal-nominal itu termasuk termasuk cukainya ya? Karena cukai itu tanda pelunasan. Jadi konsumen lah yang membayar itu. betul sekali Mbak. Oke, siap. Untuk saksi hukum tadi sebenarnya ini sih pengen tahu lebih. Jadi gini Mbak, saya udah janjian nih sama teman saya nih. Oh, ada Kebetulan dari Kejari Surabaya. Wah. Sebenarnya sih harusnya sih udah
udah ini ya, udah deket sih. Bisa nanya-nanya berarti. Nah, ya, wah. ini kok. Oke. Silakan, Ya, silakan, boleh. silakan. Mas. Iya. Nah, beliau Iya. ini Mas Nur Rahmat. Saya sering sekali beberapa kasus kita selesaikan dengan kerjasama antara Bea Cukai dan juga Kejari Surabaya. Berarti kalau saya mau nanyain tentang tadi yang saya tanya sama Pak Indra tentang hukumannya apa, sanksinya sendiri apa, bisa dong ya? Saya sebenarnya pengen tanya juga tentang kerugian negara sebenarnya sih. Saya boleh tanya ke siapa nih kalau kerugian negara dari rokok ilegal ini tadi? Boleh nggak Pak Nur menjelaskan pada saya? Boleh. Terkait dengan kerugian negara itu biasanya tergantung case, tergantung berapa jumlah yang ditangkap dari teman-teman penindakan dari penyidik. Misalnya kerugian negara itu dihitung nilai cukainya katakanlah 100 juta. Nah, berarti kerugian negaranya 100 juta kalau terkait dengan kerugian negara. Jadi tergantung case, tergantung jumlah yang didapat pada saat itu. Oh gitu ya. Kalau untuk penindakannya sendiri apa hukumnya ya untuk pengedar ataupun kalau pengguna juga ada tindakannya nggak sih? Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 39 tahun 2007, di situ ada beberapa pasal yang terkait, yang biasanya terkait dengan cukai rokok ini, yaitu misalnya pasal 50 itu terkait dengan produksi, itu pasal 54 terkait dengan penjualan. Nah, ini ada satu pasal 56 itu salah satu unsur di situ ada unsur memperoleh. Nah, memperoleh ini bisa saja itu Untuk dikenakan konsumen, ya? iya, Konsumen. karena kan dia menerima barang yang patut diduga dari hasil tindak pidana cukai. Untuk hukumannya sendiri untuk pengguna ataupun produsen ya, Iya. biasanya produsen dan distribusinya itu hukumannya apa sih Pak? Biasa? Dari sekian pasal yang saya sebut tadi, untuk ancaman hukuman itu sama, yaitu pidana penjara itu maksimal 5 tahun dan minimal itu 1 tahun. Dan untuk dendanya itu minimal 2 kali dari jumlah kerugian tadi. Jadi dihitung berapa kerugian itu dikali 2 dan maksimal dikali 10. Itu kalau dendanya. Sejauh ini yang paling besar didapatkan itu berapa maksudnya hukuman dan denda yang paling besar sejauh ini di Kalau Surabaya ya? Di Surabaya Iya. ya. Ya, selama saya 2 tahun di sini kerugian itu bisa mencapai 400 sampai 500 juta nilai kerugian rokok itu. Untuk Dan- rokok aja? Iya, untuk rokok. Dan tadi minimal itu dikali 2. Berarti kan kalau misalnya kerugiannya 500 dikali 2 berarti dendanya 1 miliar gitu. Oh, sampai Itu segitu minimal, ya dendanya iya, ya? Berarti bisa. memang harus hati-hati itu ya untuk yang pengen bikin rokok-rokok Iya. itu ya benar-benar. Dendanya besar. Terus ada hukuman lain selain tadi penjara dan denda itu ada? Nah, memang untuk tindak pidana cukai ini ada kekhususan ya. Karena untuk tindak pidana cukai ini selain pidana penjara dan denda tadi, itu jaksa diberikan kewenangan untuk apabila seseorang tidak mampu membayar denda itu, maka jaksa dapat melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dimiliki si pelaku tindak pidana ini. Dicari. Kalau misalnya ada aset rumah, tanah, itu dapat disita untuk menutupi denda tadi dan disetor kepada negara. Luar biasa ya? Iya, untuk menutupinya. Oke. Pak Indra, saya tadi ada satu pertanyaan lupa kemudian sama namanya dengan untuk perizinan sendiri kan banyak nih sekarang kayaknya produk-produk baru, rokok baru yang menjadi rokok ilegal tadi. Untuk perizinan sendiri sebenarnya ribet nggak sih? Kalau perizinan, Mbak, di sana nanti ada unsur dari Pemda, tapi nanti di kita untuk memproduksi rokok itu namanya ada NPPBKC, nomor pokok pengguna barang kena cukai, pengusaha barang kena cukai. Di situ nanti setiap perusahaan-perusahaan yang ingin memproduksi rokok harus ada izinnya seperti itu. Nanti setelah itu di sana mereka bisa mengajukan untuk pemesanan kita cukai, karena keluar dari pabrik cukai harus dilekati sebelum diberikan kepada konsumen atau di pasaran seperti itu. Berarti kalau mereka kepengen memproduksi biar ini nggak ada rokok ilegal lagi Ya, itu, betul, Mbak. jadi para produsen rokok yang ingin memproduksi rokok dan itu legal bisa langsung datang ke Bea Cukai. Bisa nanti kita bantu. Iya, baik Pak Indra dan Pak Nur, terima kasih sekali. Saya sudah mendapatkan banyak informasi tentunya tentang bagaimana sih cara berusaha untuk membuat
produksi rokok secara legal. Dan pastinya kalau untuk pengusaha-pengusaha baru yang ingin mengusahakan pembuatan produksi rokok, dipermudahkan ya pastinya untuk pengurusan izinnya sama Bea Cukai. Iya Mbak, kita tidak melarang orang itu memproduksi rokok, namun harus dipatuhi juga apa aturannya, bagaimana persyaratannya, perizinannya, karena legal itu mudah. Legal itu mudah. Legal itu mudah. Oke, siap. Setuju. Kalau gitu saya boleh minta statement terakhirnya deh dari Kejari Surabaya. Mengingat ancaman hukuman sanksi terkait dengan tindak pidana rokok ilegal ini yang cukup berat, saya menghimbau kepada pengusaha atau masyarakat yang ingin berbisnis terkait dengan rokok agar mengikuti prosedur perizinan yang ada. Karena kalau bisa legal, kenapa mesti ilegal? Nah, iya benar banget. Dukung program pemerintah, gempur rokok ilegal. Berita dari Jawa Timur. Berita dari Jawa Timur.